Halo adik-adik semuanya, kali ini kita akan lanjut dengan materi IPAS kelas 6, bab 2, cerita tentang Indonesia kita, topik B, macam-macam perlawanan. Nah, jadi di sini ilustrasinya mirip dengan ilustrasi yang ada di topik A ya. Kapal itu kira-kira mengangkut apa ya? Kata pamanku, kapal itu mengangkut cengkeh. Mengapa cengkeh-cengkeh itu mereka angkut? Mungkin untuk dijual lagi di negaranya seperti dulu. Oh, maksudmu ketika kita dijajah dulu ya? Nah, peperangan merupakan salah satu cara yang ditempuh bangsa Indonesia untuk terbebas dari penjajah. Nah, perang yang terjadi di Indonesia untuk melawan penjajah terjadi hampir di semua pulau di Indonesia ya, atau Nusantara. Misalnya ada perang Maluku, perang Diponegoro, perang Padri, perang Banjarmasin, perang Aceh, dan sebagainya. Nah, di sini kita ada pertanyaan esensial yang perlu dijawab ya sebelum kita lanjut. Bagaimana perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah? Ya, alternatif jawaban, para pahlawan berjuang mengusir penjajah dengan berani melawan di medan perang, mengatur strategi, dan memimpin rakyat untuk mempertahankan tanah air mereka. Yang berikut, perang apa yang terjadi di daerah kalian saat terjadi penjajahan? Ya, berarti ini disesuaikan dengan tempat tinggal adik-adik ya, di kota adik-adik tinggal. Dulu sejarahnya apa yang pernah terjadi untuk melawan penjajah. Misalnya yang tinggal di Pulau Jawa berarti perang Diponegoro. Yang tinggal di daerah Maluku berarti dulu ada perang Maluku dan selanjutnya. Ya, misalnya perang Diponegoro di Jawa atau perang Padri di Sumatera. Apa manfaat mempelajari cerita sejarah perlawanan terhadap para penjajah? Ya, agar kita bisa menghargai perjuangan pahlawan dan keberanian mereka ya, dan mencintai serta mempertahankan negara kita. Oke, sekarang kita mengenal perlawanan terhadap penjajah. Di sini ada beberapa contoh ya, kalau di buku itu ada beberapa cerita. Di sini kakak pilih satu, yaitu Perang Jawa, Perjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa, khususnya Surakarta dan Yogyakarta ini semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintah Belanda melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Jadi yang masih ingat, di topik A kita sudah bahas kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Salah satunya Belanda, negara atau bangsa terlama yang menjajah Indonesia ya selama 350 tahun. Mereka berani memunculkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, seperti minum minuman keras. Belanda juga membuat kebijakan baru dengan menaikkan pajak, memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta. Nah, hal tersebut menyebabkan Pangeran Diponegoro sangat marah dan menyatakan perang dibantu pasukan kerajaan. Nah, saat perang, Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda. Hal ini membuat Belanda mengalami banyak kekalahan saat menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk mengatasinya, Belanda di bawah kepemimpinan Jenderal de Kock memanggil bala bantuan tentara Belanda dari wilayah Sumatera, Sulawesi, dan merekrut tentara didatangkan dari Afrika dan Pantai Gading untuk menambah jumlah tentara. Wah, menarik ya, luar biasa perjuangan Pangeran Diponegoro. Nah, selain itu, sang jenderal juga menerapkan strategi baru yang dikenal dengan benteng stelsel, yakni membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro saat itu. Nah, hal ini membuat pasukan Diponegoro terdesak dan mengalami banyak kekalahan, sehingga terpaksa berunding dengan Belanda. Nah, saat datang ke tempat perundingan, Belanda ini berbuat licik
dengan menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke Makassar yang lokasinya di Sulawesi Selatan, sampai beliau meninggal di pengasingan pada tahun 1855. Nah, Perang Diponegoro ini dikenal dengan Perang Jawa dan dimasukkan dalam The Great War oleh orang Eropa karena berhasil membuat Belanda sampai mengerahkan 50.000 tentara. Belanda mengalami banyak kerugian sehingga memunculkan ide Kulturstadselnya untuk mengganti kerugian dari perang ini. Di sini ada pertanyaan diskusi. Bagaimana strategi Pangeran Diponegoro dalam melawan pasukan Belanda? Alternatif jawaban, Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda. Bagaimana sikap Belanda saat melakukan perundingan dengan Pangeran Diponegoro? Ya, mereka bersikap licik ya dengan menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke Makassar, Sulawesi Selatan. Apa yang menjadikan Perang Jawa termasuk The Great War menurut orang Eropa? Karena Belanda harus mengerahkan 50.000 tentara dan mengalami banyak kerugian akibat perang ini. Apa manfaat yang diambil dari kejadian di atas? Kira-kira pelajaran, manfaat yang bisa adik-adik petik dari cerita tersebut apa? Ya, kita belajar tentang keberanian ya dan strategi dalam melawan penjajah, serta pentingnya menghargai dan mempertahankan kemerdekaan dan tanah air kita. Lalu yang berikut adalah belajar mencari tahu, belajar lebih lanjut. Jadi pada masa penjajahan, kehidupan rakyat Indonesia sangat menderita. Rakyat Indonesia mengalami beragam penderitaan dan ingin terbebas dari penindasan dan penjajahan, yakni dengan melakukan berbagai perlawanan. Cara yang dilakukan rakyat Indonesia masih mengatasnamakan daerahnya masing-masing, sehingga saat itu belum ada rasa persatuan dan kesatuan atas nama bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan gagalnya bangsa Indonesia mengusir para penjajah. Dengan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Munculnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Apakah masa pergerakan nasional mampu mengusir penjajah dan bagaimana cara pergerakan nasional ini melakukan perlawanan dengan para penjajah? Mari kita cari tahu dengan membaca teks di bawah. Yang pertama ada masa pergerakan nasional. Di sini lahirlah organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Indische Party. Selanjutnya organisasi pergerakan ini berkembang yang masa awalnya radikal yang menghasilkan organisasi seperti Perhimpunan Indonesia dan Partai Komunis Indonesia. Masa selanjutnya yaitu masa moderat dengan bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, Majelis Islam ala Indonesia (MIAI), Persatuan Pemuda Kristen, Persatuan Pemuda Katolik, dan masih banyak organisasi lainnya. Ada beberapa faktor penyebab lahirnya pergerakan nasional tersebut ya, yaitu sejarah kekayaan kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu penderitaan rakyat akibat penjajah, kemudian lahirnya golongan terpelajar dari cendekiawan, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, dan kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti Filipina dan India.
Nah, dengan adanya pergerakan nasional ini, akhirnya cikal bakal lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dari hasil Kongres Pemuda. Dan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya, yang adik-adik biasa nyanyikan pada upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari kebangsaan lainnya, ini diciptakan oleh W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman, yang diperdengarkan dan dipublikasikan pertama kalinya pada surat kabar Sinpo dengan mencantumkan teks bahwa lagu itu merupakan lagu kebangsaan. Berikut isi teks dari Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Baik, setelah membaca teks masa pergerakan nasional, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa peran Sumpah Pemuda dalam mempersatukan para pemuda dan pemudi di Indonesia? Ya, Sumpah Pemuda berperan penting dalam mempersatukan pemuda dan pemudi Indonesia dengan menyatukan mereka dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Apakah yang akan terjadi jika semangat bersatu kurang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Ya, jika semangat bersatu tersebut kurang dimiliki, maka bangsa Indonesia bisa saja akan kesulitan melawan penjajah dan menjadi mudah terpecah belah, serta sulit mencapai kemerdekaan. Yang berikut adalah kedatangan penjajahan Jepang. Nah, pada tanggal 8 Desember 1941, jadi sekitar 4 tahun sebelum kemerdekaan, pasukan Jepang berhasil menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika yang berada di Pearl Harbor, Hawaii. Dan terjadi Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Dalam waktu singkat, Jepang bisa menyerbu dan menduduki Filipina, Myanmar, Malaya, Singapura, dan termasuk Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa dan 4 hari kemudian berhasil menguasai Batavia yang saat ini Jakarta. Dan selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942, Angkatan Perang Sekutu menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Nah, jadi alasan Jepang menduduki Indonesia pertama karena ya dari segi sumber daya alam ya, kaya akan bahan mentah seperti minyak bumi dan batu bara. Juga produksi pertanian ya dibutuhkan oleh tentara Jepang. Jumlah rakyat Indonesia yang banyak dimanfaatkan Jepang untuk membantu perangnya, dan istilah ini disebut dengan Romusha. Walaupun Jepang hanya menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, namun kekejamannya ini melebihi penjajah sebelumnya. Nah, siksaan yang diderita bangsa Indonesia ini ditunjukkan baik secara ekonomi maupun siksaan secara militerisme lainnya. Pada pertengahan tahun 1945, dilihat sebagai akhir pendudukan tentara Jepang sampai akhirnya terbentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Persidangan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pun terus berlangsung, meskipun bangsa Indonesia masih berada di wilayah kekuasaan Jepang. Dan Jepang berjanji akan memberikan hadiah kemerdekaan di akhir sidang BPUPKI. Nah, setelah itu dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri atas berbagai wakil dari wilayah luar Jawa dan beberapa mantan anggota BPUPKI. Tapi sebelum PPKI ini melakukan sidang pertama, bom atom ini telah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki ya, yang membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Hal ini tentunya berpengaruh kepada janji kemerdekaan diberikan untuk Indonesia. Nah, peristiwa bom atom itu menjadi peristiwa pembuka jalan kemerdekaan Indonesia
untuk meraih hak kemerdekaan dengan usaha bangsa sendiri. Nah, sekarang ada pertanyaannya, apa saja peninggalan atau bukti sejarah penjajahan Jepang yang ada di daerah kalian? Lalu yang kedua, dilihat dari alasan kedatangan Jepang, mengapa Indonesia menjadi daerah sasaran penjajahan Jepang? Oke, contoh alternatif jawabannya yang pertama termasuk benteng-benteng ya, gua-gua pertahanan, rel kereta api yang dibangun oleh pekerja paksa, Romusa, atau monumen dan museum yang menceritakan masa pendudukan Jepang. Lalu yang kedua, apa yang membuat Jepang ini tertarik ya pada Indonesia? Karena Indonesia kaya akan sumber daya alam dan letaknya yang strategis untuk kepentingan militer Jepang di Asia Tenggara. Mari kita refleksikan, apa yang sudah dilakukan para pejuang untuk mengusir para penjajah? Para pejuang melakukan perlawanan dengan berbagai cara, seperti gerilya, seperti perang gerilya dan demonstrasi. Sikap apa yang bisa kalian teladani dari Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan pahlawan nasional lainnya? Kita bisa meneladani semangat mereka dalam melawan penjajah, serta kecintaan mereka pada tanah air. Apa manfaat yang bisa didapatkan dari mengetahui perjuangan dalam melawan penjajah ini? Ya, menghargai kemerdekaan yang kita nikmati saat ini ya, dan belajar untuk gigih dalam menghadapi tantangan. Apakah menurut kalian para pahlawan ini sudah dihormati dan dihargai? Mengapa? Ya, sudah dihormati ya. Mengapa misalnya namanya diabadikan sebagai pahlawan nasional yang dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa upaya yang bisa kalian lakukan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan saat ini? Ya, dengan mempelajari, mengenang sejarah perjuangan mereka, serta mengikuti jejak mereka dalam mencintai tanah air. Atau jawaban lainnya, saat ini adik-adik masih sekolah dengan belajar dengan lebih rajin dan giat mencapai cita-cita kalian dan berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, jadi seperti itu adik-adik, kita akan lanjut dengan topik C di video selanjutnya. Terima kasih ya.